Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurhaliza Sutis Namri, NIM C01210004. Saya adalah mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, jurusan Ekonomi, Program Studi Manajemen Angkatan 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi kebutuhan tugas Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai SDLC atau System Development Life Cycle. Seiring dengan perkembangannya zaman, saat ini sudah banyak sistem informasi yang berguna untuk kehidupan sehari-hari maupun di perusahaan. Sistem-sistem ini mempermudah kita dalam beraktivitas sehari-hari seperti berbelanja, bertransaksi, belajar, dan sebagainya. Nah, begitu pula di perusahaan, sistem-sistem ini mempermudah perusahaan dalam mengatur aktivitas di dalam perusahaan ini, seperti aktivitas pemasaran, keuangan. Namun, sistem-sistem ini masih memiliki banyak kelemahan, karena tidak ada 100% sistem yang sempurna. Nah, maka dari itu dibutuhkanlah tahap pengembangan sistem informasi manajemen, yang salah satunya bisa menggunakan SDLC atau System Development Life Cycle. Nah, pertanyaannya, apa sih SDLC itu? Jadi, SDLC itu adalah System Development Life Cycle atau siklus pengembangan sistem, yang dimana SDLC itu adalah proses pengembangan dan perubahan sistem yang sudah ada di dalam perusahaan. Nah, SDLC ini menjelaskan tentang bagaimana merencanakan, membuat, dan memelihara sistem tersebut. Mengapa SDLC penting? Karena dengan adanya SDLC ini dapat mengembangkan sistem yang ada di dalam sebuah perusahaan. Karena semakin besar perusahaan tersebut, maka kebutuhannya mereka pun pasti semakin besar. Dan semakin ke depannya, kebutuhan mereka pasti akan semakin bertambah. Nah, jadi maka dari itu dibutuhkanlah SDLC untuk bisa melakukan pengembangan kepada sistem tersebut agar lebih efektif dan lebih efisien. Nah, adapun beberapa tahapan dari proses SDLC ini. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Nah, yang dimana di sini bagian development ini harus menganalisis apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan. Apa sih kebutuhan perusahaan ini sekarang dan mengapa perusahaan membutuhkan sistem tersebut. Kemudian setelah melakukan analisis kebutuhan, dilanjutkan dengan perancangan sistem. Pada tahap perancangan ini, development membuat model dari sistem yang dibutuhkan. Jadi di tahap ini biasanya menggunakan DVD atau data flow diagram atau diagram aliran data yang berupa rekayasa perangkat lunak. Jadi di sini menggambarkan bagaimana proses dari mulai login hingga logout. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menampilkan di sini sebuah contoh dari DVD ojek online, yang dimana di sini bisa dilihat bahwa di sini tergambar rekayasa dari aplikasi ojek online yang dimulai dari login hingga melakukan proses pembayaran. Setelah melakukan tadi tahap perancangan sistem, selanjutnya dilakukan tahap desain. Nah, pada tahap desain ini biasanya dilakukan oleh anak IT, yang biasanya di sini tuh menggunakan programmer. Di tahap desain ini tuh adalah tahap membuat sistem tersebut. Nah, setelah tahap desain tadi, kemudian dilanjutkan lagi dengan tahap pengujian atau testing atau uji coba, yang dimana sistem yang sudah jadi tadi ini dilakukan uji coba kepada sistem tersebut. Apakah sistem tersebut sudah berjalan dengan semestinya atau belum. Namun biasanya tahap testing ini tuh lama, jadi biasanya
ada beberapa perusahaan yang tidak menggunakan tahap testing ini apabila memang sistem ini sudah sangat dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Setelah dilakukannya uji coba terhadap sistem, yang terakhir yaitu adalah tahap evaluasi. Nah, biasanya di tahap ini dilakukan perbaikan atau maintenance jika didapat kesalahan di dalam sistem tersebut. Namun bukan hanya melakukan perbaikan, di tahap ini juga melakukan perubahan terhadap sistem tersebut. Karena ya seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan perusahaan itu pasti akan bertambah semakin ke depannya. Jadi di tahap ini pun dilakukan lagi bagaimana menganalisis lagi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk lebih memahami tentang SDLC, saya akan memberikan satu contoh kasus tentang penerapan SDLC dalam perusahaan. Nah, pada kasus kali ini terjadi di PT Instansi Abadi Merdeka. Dari contoh kasus tadi bisa dilihat bahwa PT Instansi Abadi Merdeka membutuhkan sebuah sistem baru untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang dimana di sini kebutuhan mereka itu adalah mereka tidak bisa memproses pengaduan yang masuk karena sudah terlalu menumpuk hingga akhirnya terlewat. Nah, untuk bisa memproses dan menyelesaikannya lah, makanya mereka membuat sebuah sistem. Di mana di sini mereka juga melakukan analisis kebutuhan, merancang sistem, kemudian mengoperasi sistem tersebut. Nah, dalam melakukan SDLC ini, perusahaan tidak melakukan yang namanya uji coba. Tetapi uji coba memang bisa untuk tidak dilakukan, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ada perusahaan yang sangat sudah membutuhkan sistem tersebut, jadi sehingga mereka sudah tidak melakukan tahap uji coba lagi. Itulah tadi penjelasan saya mengenai SDLC. Jadi kesimpulan yang bisa diambil bahwa SDLC ini sangat penting bagi perkembangan sistem dalam sebuah perusahaan. Dan dimana dengan adanya SDLC ini bisa dilakukan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan dalam sistem dan bisa melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga sistem ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien bagi perusahaan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.